Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone. My name is Endang Setianingsih. I am an English teacher at SMP Negeri 2 Sampit. And now I am a student of program Profesi Guru at Yogyakarta State University. Today I would like to share my experience in teaching learning process using online mode. This activity is taken today on Monday, July 19, 2021 at 7:30 am. And everyone, here is the video. Assalamualaikum. Good morning everyone. Good morning. How are you today? Very good. Thank you for joining our class today. Before we start our lessons, let us pray together, shall we? Finish? Okay, let me check the attendance. There are 9 students. Okay. I will tell you about learning objectives, tujuan pembelajaran untuk hari ini. Setelah mengikuti pembelajaran, kalian diharapkan dapat yang pertama adalah menemukan fungsi sosial teks naratif lisan dan tulis berkaitan dengan fairy tales. Kemudian yang kedua adalah menguraikan struktur teks naratif lisan dan tulis berkaitan dengan fairy tales, yaitu orientation, complication, resolution, dan reorientation. Yang ketiga, kalian diharapkan dapat menjelaskan unsur kebahasaan teks naratif lisan dan tulis terkait fairy tales, yaitu past tense, adverb of time, action verbs, time conjunction, dan direct speech. Kemudian yang terakhir adalah kalian diharapkan dapat memberikan contoh-contoh kalimat past tense untuk menceritakan fairy tales. Untuk teknik penilaian, seperti biasa, nanti akan ada 4 penilaian selama pembelajaran berlangsung. Yang pertama adalah penilaian sosial, yang kedua adalah penilaian spiritual, kemudian yang ketiga penilaian pengetahuan, nanti akan berupa mengukur kemampuan pengetahuan kalian, kemudian yang keempat penilaian keterampilan, nanti diambil pada saat kegiatan diskusi. Okay, what have we learned on the last meeting? Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Oh, what have we learned on the last meeting, Daryl? Okay, very good. We are discussed about recount text. What is recount text? Very good. And how many kinds of recount text yang kamu tahu? Berapa banyak jenis dari recount text yang termasuk dalam recount text? Okay, very good. Ada 4, yaitu personal recount, factual recount, imaginative, and historical recount. Bagaimana dengan struktur teks atau generic structure-nya? Apa saja generic structure dari recount text? Oke, ada 3 ya, orientation, event, dan reorientation. Pada bagian orientation itu berisi apa?
Okay, very good. And then Evans, apa isinya Evans? Berisi tentang apa Evans? Berisi rangkaian kejadian. And then the last one, reorientation. Reorientation itu apa? Oke, very good. Bagus sekali. Kalian masih mengingat pembelajaran kita minggu sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang cerita naratif. Contohnya adalah Cinderella dan Malin Kundang ini. I will share a video for you. Ibu akan menampilkan sebuah video, tolong ditonton, kemudian disimak dengan baik dan buatlah catatan-catatan kecil tentang tokoh dalam cerita tersebut, kemudian jalan ceritanya bagaimana. Oke? What's that hair tumbling down from the tower? And who's that there climbing up the hair? Would you like to find out? Then let's take a closer look. Once upon a time there was a husband and wife who wished they had a child. And when their wife finally became pregnant after a very long time, they were both so happy. The couple lived in a little house, and from this house you could look out over a garden where a wonderful display of flowers and herbs were growing. However, this garden was surrounded by a high wall and belonged to a powerful witch. Everyone was afraid of her, so nobody dared to go inside. One day the wife was looking out of the window. Kita akan bahas tentang elements of the story, yaitu setting, karakter, konflik, kemudian plotnya juga. Menurut pendapat kalian, tokoh dari cerita tadi siapa saja? Akan nonton video tadi. Rapunzel, orang tuanya, The Witch. Kemudian untuk latar belakang cerita. Setelah kalian menonton video tadi, kira-kira menurut kalian ceritanya berlangsung kapan dan di mana? Pada zaman dulu di kerajaan. Pada zaman dulu di kerajaan. Oke, thank you. Yang lain ada punya ide, ada punya pendapat lain? Pada zaman dahulunya dapatnya dari mana? Dari mana kamu bisa menyimpulkan? Karena di pembukaan video tadi dia bilang once upon a time. Oke. Kemudian tempat terjadinya ceritanya digambarkan, ditemukan pada teks itu bagian mana? Di bagian mana? Kenapa kamu bisa menyimpulkan bahwa kejadiannya cerita ini terjadi di begitu maksud Ibu? Karena di bagian akhir tadi pangerannya bawa ke kerajaan. Oke. Dari deskripsi pada teks ya. Bagian orientation namanya di naratif teks itu berisi latar belakang cerita,
kemudian tokoh, menggambarkan tokoh yang pada cerita tersebut, kemudian di situ juga menggambarkan latar belakang tempat. Kemudian pada bagian berikutnya adalah complication. Pada bagian complication, masalahnya timbul ketika jadi masalahnya timbul ketika The King's Son mendengar suara nyanyian dari Rapunzel. Lalu setelah itu apa yang terjadi? The King's Son berusaha cari sumber suaranya. Yes. Terus dia nemuin menara. And then? Dia nggak bisa nemuin jalan buat naik ke atas. Akhirnya dia pulang. Terus besoknya dia ngeliat The Witch manggil Rapunzel, nyuruh nurunin rambutnya. Terus si The Witch-nya itu naik pakai rambutnya Rapunzel. And after that? The King's Son-nya berusaha pakai cara yang sama juga kayak gitu supaya bisa naik. Very good. And then, apakah The King's Son bertemu dengan Rapunzel? Iya, bertemu. Terus dia mau ngajak Rapunzel pergi dari situ dan dijadiin istri. Thank you. Jadi jalan ceritanya seperti itu. Kemudian kejadian berikutnya atau peristiwa berikutnya adalah setelah Rapunzel dan The King's Son bertemu dan mereka berencana untuk meninggalkan menara. Kemudian apa yang terjadi dengan Witch-nya? Witch-nya marah, terus motong rambut Rapunzel. The hair is cut off, so they cannot meet each other. Kemudian dia pakai rambutnya Rapunzel itu buat jebak si pangeran. Apakah pangerannya terjebak? Iya, terjebak. What happened to the King's Son? Dia ditendang dari atas menara oleh penyihir lalu buta. Kasihan sekali pangerannya. Kemudian, what happened to the relationship of Rapunzel dan pangeran? Pangerannya setelah berkeliling hutan bertahun-tahun, dia nggak sengaja ketemu sama rumah kecil dan ketemu sama Rapunzel. And then after that, si pangerannya bawa gara-gara si Rapunzel nangis, terus kena muka pangeran, pangerannya bisa ngeliat lagi. Wow. Terus pangerannya ngajak sangat Rapunzel. Ceritanya sangat ya. Ya.
Terus pangerannya ngajak Rapunzel hidup bersama di kerajaan. Oke, jadi pada bagian solution berarti terpecahkan masalahnya kan? Jadi yang tadinya mereka tidak bisa bertemu, Pangeran dan Rapunzel, pada bagian complication tadi, pada bagian resolution mereka akhirnya bertemu, kemudian pangerannya juga akhirnya dapat melihat lagi. Begitu? Iya. Oke, kemudian pada bagian akhir dari cerita, tadi disebutkan di cerita itu, the king's son took Rapunzel back to his kingdom where everyone was full of happiness that he had returned, and his kingdom, Rapunzel and the king's son live happily ever after. Nah, di bagian sini ini namanya reorientation ya. Jadi dia menyimpulkan atau kesimpulan dari cerita tadi bahwa endingnya adalah happy ending dan pangeran beserta Rapunzel bahagia selama-lamanya. Oke. Ceritanya bagus. What do you think? Ceritanya menarik. Ceritanya menarik. Oke. Jadi tadi kita melihat contoh dari teks naratif. Teks naratif is an imaginative story to entertain people. Definisi dari teks naratif adalah imaginative story, cerita imajinasi. Jadi cerita fiksi, imajinasi tentang seseorang, seperti itu. Kemudian untuk tujuan dari text adalah to amuse or to entertain the reader. Jadi tujuannya adalah untuk menghibur, to amuse or to entertain. Kemudian untuk generic structure, di jenis-jenis kinds of narrative text selain fairy tale, selain dongeng, ada juga folk tale, cerita rakyat, kemudian ada mitos, fable, cerita binatang, dan ada legend atau legenda. Hari ini kita hanya membahas tentang fairy tale, tapi kalian bisa mencari contoh-contoh cerita lain. Kalian bisa googling, kalian bisa cari di YouTube ceritanya. Nanti mereka juga akan punya generic structure yang sama, karena sama-sama narrative text. Ini adalah generic structure. Jadi generic structure pada narrative text seperti yang tadi kita bahas ada 4, orientation, complication, resolution, dan reorientation. Pada bagian orientation, it is about the opening of paragraph where the characters of the story are introduced. Jadi di bagian orientation itu memperkenalkan dulu siapa saja tokohnya, kemudian kapan ceritanya terjadi, kemudian di mana ceritanya terjadi, itu semuanya ada di bagian orientation. Pada bagian complication, where the problems in the story develop. Pada bagian complication itu masalah mulai muncul, mulai timbul. Kemudian pada bagian resolution, where the problems in story is solved, itu masalahnya mendapatkan penyelesaian. Jadi kalau pada complication tadi masalahnya muncul, kalau pada resolution masalahnya terselesaikan. Kemudian reorientation, optional maksudnya bisa ada atau juga tidak ada. Jadi tidak semua teks naratif itu mempunyai orientation. Ada cerita-cerita tertentu yang menyebutkan kesimpulan dari ceritanya apa, tetapi ada juga yang tidak menyebutkan reorientation-nya atau kesimpulan dari ceritanya. Kemudian untuk language feature pada teks naratif, ini adalah unsur-unsur kebahasaan yang dipakai pada teks naratif. Yang pertama adalah past tense,
Contohnya adalah became, wait, want, kemudian ada adverb of time. Pada cerita kita tadi, adverb of time yang dipakai di situ adalah once upon a time, atau bisa juga misalnya one day, atau bisa juga dia menggunakan long time ago, seperti itu. Kemudian a time conjunction. Time conjunction yang dipakai pada teks naratif adalah contohnya begini. Contohnya adalah when, kemudian ada then, kemudian ada suddenly. Jadi dia fungsinya adalah untuk menghubungkan antara peristiwa yang satu dengan peristiwa yang lain, begitu. Kemudian spesifik karakter pada teks naratif. Jadi pada teks naratif itu biasanya mereka mempunyai karakter khusus yang disebutkan yang tidak ada pada cerita lain. Contohnya, misalnya pada cerita kita tadi dia fokus ke tokoh Rapunzel, kemudian witch, kemudian the king's son. Lalu yang selanjutnya adalah action verb. Action verb kata kerja tindakan. Contoh kata kerja tindakan pada cerita kita tadi adalah arrive, look, climb, dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah direct speech. Direct speech dalam bahasa Indonesia itu kalimat langsung. Kalian tahu kalimat langsung? Do you know direct speech? Yang Kelas 8 kalimat yang mempunyai tanda seperti Oke. Kalimat yang diawali dengan tanda kutip. Diawali dan diakhiri dan tanda kutip. Oke, ciri-cirinya ya. Oke, ciri kalimat langsung atau direct speech dia menggunakan tanda kutip pada bagian awal. Oke, jadi bisa dikenali kalau untuk written text. Kalau untuk spoken text, teks kan ada dua. Jadi ada teks yang tertulis, ada teks yang seperti tadi kita tonton seperti itu berupa. Nah, kalau dia berupa tayangan, direct speech-nya bisa kita lihat pada misalnya ketika karakternya berbicara. Jadi itu dia direct speech namanya. Dia ngomong seperti pada bagian awal tadi yang which menciduk atau mendapati si suami mengambil tanamannya. Ada kan tadi dia ngomong, how dare you step in and steal my Rapunzel. Nah, itu namanya direct speech. Gitu. Lawannya direct speech adalah indirect speech. Jadi lawannya kalimat langsung adalah kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung adalah kalimat yang disampaikan ulang oleh orang lain. Kalau kalimat langsung tadi langsung diucapkan oleh si pembicara, kalau kalimat tidak langsung adalah kalimat yang disampaikan ulang oleh orang lain. And then, do you have any questions so far? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang mau dikonfirmasi tidak sejauh ini? Jadi tadi kita sudah ke, nggak ada ya, oke. Tadi kita sudah ke fungsi sosial, kita ke generic structure dan ke lineage feature. Kemudian pada lineage feature tadi ada past tense. Ibu ingin mengingatkan sedikit tentang past tense. Kalimat lampau. Ada teks tadi, pada story tadi, ada kalimat there was husband and wife who wished they had a child. Kemudian kalimat when the wife finally became pregnant after a very long time, they were both so happy. Nah, tadi di situ ada kata was dan ada kata were. Masih ingat kah was dan were itu apa? Fungsinya dalam kalimat sebagai apa was dan were? Ada yang enggak? Kalau di present tense kata bantu yang digunakan adalah is, am, dan are. Untuk past tense kata bantu yang digunakan adalah was dan were. Was digunakan pada subjek I, he, she, it, kemudian were
you, we, they, dan benda yang berjumlah jamak atau plural. Kemudian pada simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah kata kerja kedua, verb to. Kata kerja bentuk kedua itu ada dua jenis. Yang pertama adalah regular verb dan yang kedua adalah irregular verb. Untuk regular verb, kata kerja diakhiri dengan atau pada akhirannya ditambahkan ed, d atau ied. Contohnya seperti work, kata kerja pertama, bentuk keduanya adalah worked. Kemudian worry, kata kerja bentuk pertamanya worry, kata kerja bentuk keduanya adalah worried. Worried, y-nya hilang menjadi i, baru ditambahkan ed. Kemudian ada juga yang hanya ditambahkan d saja. Bentuk yang kedua adalah irregular verb atau kata kerja tidak beraturan. Kata kerja tidak beraturan itu bentuk pertamanya berubah. Jadi bentuk pertama dan bentuk kedua tidak sama. Itu namanya irregular verb. Contohnya adalah pergi, go, menjadi went. Kemudian ada lagi yang lain, makan. Kalau makan bahasa Inggrisnya apa makan? Eat. Eat. Bentuk keduanya? At. Bentuk keduanya bukan tapi ate. Ya, betul sekali. Jadi bentuk pertamanya eat, bentuk keduanya adalah ate. Oke, itu adalah sedikit atau glancing about past tense. Silahkan dikerjakan. I will give you 10 minutes from now. Oke, have you finished? Sudah selesai ya? Kelompok 1, siapa yang mau membacakan title dan function? Citra. Yes, please. Title Tambulina, social vocation, to tell a story of a keen woman who Kelompok berikutnya, Darul. siapa yang mewakili? Oke, please. Generic structure. Orientation. Once upon a time, there was a kind woman who had no children, longed a baby. Complication. An ugly toad fell in love with Thumbelina. One day, when she was sleeping, he carried her off to his lily pad in a pond. Resolution. A swallow was passing by and saw asked her to fly away across the sea and come to a land of sunshine. Reorientation. A handsome fairy, which is the son of the king of flower, fell in love with Thumbelina. He asked her to marry him, and they lived happily ever after. Thank you, Daryl. Next, group 3, please present your language picture. Siapa yang mewakili kelompok 3 untuk mempresentasikan language picture? Yes, Miata, please. Language picture, past tense, Yes. get, saw, decided, had, fell, carried, flow, rabbit, found, acted, lived. Adverb of time, once upon a time conjunction,
when, then, action verbs, come, carried, looked, flow, specific character, Thumbelina, a swallow, handsome fairy, direct speech, how I would love to have a baby girl, come south with me to warmer land. Oke, thank you. Very good. Well done. Kerja yang bagus. Well, do you know the girl with the pretty red hood? And do you know who snores so loudly there? No? Well, then pay close attention. Once upon a time there was a little girl whom everyone loved, but it was her grandmother who loved her most of all. One day the grandmother gave the girl a small hood made of red velvet. She liked it so much she wanted to wear it all the time, and this is how she came to be called Little Red Riding Hood. One day the grandmother took ill, so Little Red Riding Hood's mother said, "Take some cake and wine to your grandmother, then she will be sure to recover quickly. But mind you do not leave the path and get lost in the woods." Ibu akan mempunyai individual text. Jadi pada bagian individual text ini, kalian akan Ibu berikan cerita yang lagi. Jadi I have another story, cerita yang ketiga berarti untuk hari ini. Cerita yang ketiga akan kalian tonton, kemudian kalian mengidentifikasi kembali title-nya, social function, generic structure, dan language feature, tapi dikerjakan secara pribadi, dikerjakan sendiri, tidak lagi berkelompok. Do you understand? Oke, kita sampai pada bagian reflection, pada bagian akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. In this activity, what have you learned today? Apa saja yang sudah kalian pelajari? About narrative text. About narrative text. What is narrative text? Apa tadi? Teks itu definisinya tadi apa? Ada yang masih ingat? An imaginary story, gitu ya, imaginative story. Kemudian, the key feature of narrative text. Struktur teks yang kita pelajari, apa saja yang sudah kita pelajari pada narrative text ini? Key feature-nya, apa saja? Social function, kemudian generic structure, and language feature. Okay, good, very good. What you like most in this activity? Apa yang paling kalian senangi pada kegiatan pembelajaran kita hari ini? Mempelajari kosakata baru, terus bisa nonton video, juga seru. Oke. Ada lagi? Ada yang mau menambahkan? Itu saja, oke. Kemudian, what you need to improve or learn more is
menurut kalian setelah mempelajari naratif teks tadi, kelemahan kalian di mana? Apa yang harus kalian perbaiki? Di listening. Listening, oke. Ada lagi? Ada yang ingin menambahkan selain listening? Seperti kalian ini ya, tidak terlalu sering untuk listening ya. Ada yang mau ditambahkan? Masih harus terus belajar Bagaimana? kosakata yang baru juga. Oke, jadi ya vocabulary-nya masih terbatas, jadi sehingga menghambat memahami tadi. Jadi mungkin jika kosakatanya lebih banyak akan lebih cepat untuk memahami cerita. Begitu ya Neta ya? Iya, Ma'am. Okay, I think that's all for today. Thank you for joining. Don't forget to send your task, your activity to Google Classroom. Stay safe and then don't forget to wear your face mask. Kemudian hanya keluar rumah jika ada kegiatan atau yang sangat mendesak. Jangan berkeliaran di jalan. Oke? Oke, ma'am. Okay, thank you very much. See you next time.